kita 3 kali. Jadi udah banyak ya, jauh dari ajaran-ajaran Rasul. Karena kita lebih sekarang itu panduannya kepada dokter. Kata dokter 8 jam itu perut diisi lagi. Ya, karena sehari 3 kali 8 jam, maka setiap 8 jam itu kita makan. Ya, pagi kita sarapan, siang kita makan siang, kemudian malam kita makan lagi. Ya seperti sekarang ini udah lapar, barangkali yang nggak puasa makan siang. Nah, padahal itu bukan ajaran Islam. Ajaran Islam itu bukan makan sehari 3 kali, tapi makan kalau lapar. Makan kalau lapar. Jadi nggak teratur dong. Iya memang nggak teratur. Dan memang ada kadang-kadang kita kenyang semu ya, karena masuk angin jadi rasanya nggak lapar, padahal perutnya kosong penuh dengan angin. Ya intinya kita melatih diri untuk mengurangi porsi makan kita. Kalaupun harus makan 3 kali sehari, maka kurangilah porsinya dalam setiap asupan itu. Mungkin kalau di siang hari agak banyak karena energi kita lebih dibutuhkan, tapi di pagi hari dan di malam hari apalagi itu tentu harus dibatasi, karena itu kaitannya juga dengan kesehatan juga. Nah, dikatakan dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, la tumitu qulubakum bikasratit ta'ami wasyarabi. Janganlah kalian matikan hati kalian itu dengan banyak makan dan minum. Itu kata Nabi. Banyak makan dan minum bisa menyebabkan hati kita itu mati. Mati itu artinya apa? Mati itu artinya sudah tidak punya kepekaan rohaniyah lagi. Ya. Fa innal qalba kazar'i yamutu idza kasura alaihil ma'u. Ini kata Imam Ghazali syarih mengutip sebuah hadis ya. Karena sesungguhnya hati itu seperti tanaman. Tanaman itu mati kalau kebanyakan air. Jadi harus ukuran airnya pun harus pas, nggak boleh kebanyakan. Air itu perlu, tanaman perlu air, tapi air yang terlalu banyak justru bisa mematikan tanaman itu. Makan itu perlu, kita perlu makan, tapi kebanyakan makan bisa menyebabkan banyak penyakit bagi kita. Maka qillatul akli, ya. Maka syarih penjelas atau yang menjelaskan kitab ini mengatakan di dalam rasa lapar itu ada 10 faedah. Saya sebutkan diantaranya. Pertama adalah sofaul qalbi, ya, beningnya hati. Orang yang makannya sedikit, apalagi banyak berpuasa, dia akan bening hatinya. Kaitannya dengan apa bening hati itu? Kaitannya dengan kepekaan batin rohaninya. Khususnya mereka yang sedang menuntut ilmu, ya, pelajar, mahasiswa, santri, itu memperbanyak puasa membuat kecerdasan mereka berlipat-lipat dibanding kalau mereka banyak makan. Ya, maka biasa kita temukan kalau di pesantren santri itu puasa terus ya, dijaga puasa sunnahnya. Kenapa? Melatih kecerdasan. Ya. Fa inna syam'a yurisul baladah wa yu'mil qalba. Karena sesungguhnya katanya kenyang itu menyebabkan kebodohan, ya, bodoh dan membutakan hati, nah, dan memperbanyak adanya uap di otak kita. Ya, banyak makan itu adanya uap di otak sehingga mengurangi kualitas berpikir kita. Ini salah satunya. Yang kedua, lapar itu riqatul qalbi. Kalau tadi sofaul qalbi, yang kedua riqatul qalbi, hatinya lebih lembut, lebih lunak. Orang yang perutnya sering kosong, ya, melatih diri dengan perut kosong, itu mudah untuk ya memberikan empati dan simpati kepada orang lain. Maka kita lihat kalau di bulan Ramadan, orang bersedekah itu luar biasa. Kenapa? Dengan efek puasa, rasa kemanusiaan itu semakin tebal karena hatinya yang semakin sensitif. Yang ketiga, al-inkisar wa zullu wa zawalul batar. Ada rasa pecah ya, pecah, kemudian rasa kehinaan, rendahan hati,
dan hilangnya rasa sombong. Itu efek daripada perut yang kosong. Orang merasa ringan, tidak ada rasa kesombongan, ingin meninggikan diri dan sebagainya. Ya. Yang keempat adalah dia tidak lupa akan balanya Allah dan azabnya. Akan selalu banyak tafakur, tadabbur. Dia akan peka ya untuk memikirkan bagaimana perjalanan hidup di dunia dan di akhirat. Dan yang kelima adalah kasru syahawatil ma'asi. Banyak hilangnya syahwat-syahwat diri untuk melakukan maksiat. Itu juga efek positif daripada perut yang lapar. Ya, sebentar lagi kita mau masuk Ramadan ya. Insya Allah mungkin di hitungan tidak sampai 1 bulan ya, karena sekarang sudah Sya'ban, maka kita akan mendekati Ramadan ya. Yang keenam, daf'un naumi wa dawa'umus sahar. Orang yang puasa perutnya kosong itu ya, pasti sulit tidur ya, kecuali lagi puasa. Puasa memang keistimewaannya lapar tapi enak tidur. Tapi coba kita nggak puasa, lapar pasti nggak bisa tidur. Kita cari makan, cari minum ya. Dan seterusnya sampai ada 10 ya. Itu qillatul akli, dikit makan. Maka dikatakan di dalam kitab Ihya Ulumuddin karangan beliau juga Syekh Imam Ghazali mengatakan kata-kata kenyang itu baru dikenal setelah 100 tahun ke wafatnya Rasulullah SAW. Jadi generasi sahabat, generasi pertama Islam itu tidak mengenal nama kata-kata kenyang karena tidak ada. Makannya seperlunya, perutnya sering kosong. Baru kata-kata kenyang itu dikenal 100 tahun Hijriyah ke sana. Maka dikatakan kata-kata kenyang adalah bid'ah pertama. Bid'ah pertama yang ditemukan. Kenapa? Karena tidak ada di dalam ajaran salafus saleh, khususnya generasi Rasul dan para sahabat, itu ada kata-kata kenyang. Betul-betul makan kalau lapar makan, tidak sampai kenyang sudah berhenti. Jadi tidak ada rasa yang namanya perut penuh, kembung dan sebagainya, itu tidak ada. Nah, itu sedikit makan ya. Rasulullah digambarkan makan itu 3 hari sekali, kadang-kadang 2 hari sekali. Suatu ketika Siti Fatimah membawakan roti gandum. Rasulullah mengatakan, ini makanan yang aku temukan setelah 3 hari. Artinya selama 3 hari Rasulullah tidak makan. Apakah Rasulullah miskin segitu miskinnya? Tidak. Para sahabat itu kalau tahu Rasulullah itu nggak butuh makan, pasti mereka akan berjuang untuk mengadakan makan. Tapi Rasulullah tidak mau. Rasulullah memang memilih untuk lapar. Ya. Tapi beliau melarang kita untuk ya, berpuasa pun tidak boleh nyambung 2 hari tidak makan. Rasulullah hanya memerintahkan kita puasa 1 hari, nanti maghrib harus sudah buka. Kalau nyambung namanya puasa wisol. Ya. Puasa wisol itu tidak boleh untuk umat Nabi, tapi hanya boleh untuk Rasulullah. Kenapa? Kata Nabi, innama yut'imuni rabbi wa yasqini, karena saya itu dikasih makan dan dikasih minum oleh Allah langsung. Pemahamannya bisa berbagai pemahaman. Pertama, bisa secara harfiah, artinya Rasulullah itu mendapatkan makanan langsung dari Allah, energi yang tidak butuh makanan dalam arti fisik, materi. Yang kedua, Rasulullah itu diberikan makanan ruhaniyah, sehingga dengan makanan ruhaniyah itu beliau tidak membutuhkan makanan fisik. Jadi Rasulullah beda dengan kita. Tapi kita sedikit banyak meniru bagaimana tidak makan, sedikit makannya Rasulullah. Nah, mursyid ini harus yang kayak begini ya. Kalau ada mursyid doyan makan, mulutnya nggak berhenti ngemil, wah itu jangan jadi mursyid deh, ya. Kemudian qilatun naum. Qilatun naum itu sedikit tidur. Ya. Kalau kata dokter kita tidur minimal 6 jam sehari. Itu kata dokter. Tapi bagi beliau-beliau, orang-orang kekasih-kekasih Allah, banyak yang tidurnya mungkin hanya 2 jam, bahkan 1 jam, bahkan mungkin hanya 15 menit sehari tidurnya. Dan ada dikisahkan bagaimana generasi terdahulu itu, mereka tidak pernah tidur itu menjulurkan badannya seperti ini. Mereka tidur selalu dalam keadaan duduk.
seperti di masjid ini nyender, tidur, itulah tidur mereka. Setelah itu mereka nggak akan tidur lagi, apalagi pakai kasur, apalagi pakai bantal. Itu bukanlah kebiasaan salafus soleh. Jadi begitu prihatinnya mereka dengan masalah tidur ini, sampai ya dikatakan alla yanama illa indal ghalabah. Mereka itu tidur bukan ketika mau tidur, tapi tidur karena ketiduran. Karena apa? Sudah 2 hari melek nggak tidur, kemudian mereka duduk sebentar tidur, ketiduran mungkin beberapa menit, disitulah tidurnya mereka. Inilah para kekasih Allah. Ya. Kemudian wamin kasrotis sholawat, banyak sholat. Orang-orang soleh itu, para salafus soleh itu sholatnya masya Allah. Kita kenal misalnya yang namanya Imam Ali Zainal Abidin, putra daripada Sayyidina Husain, yang merupakan berarti cicit daripada Rasulullah SAW. Imam Ali Zainal Abidin itu terkenal sebagai as-sajjad, sebagai tukang sujud, karena dikatakan beliau itu sholat sunnah sehari tidak kurang dari 1000 rakaat. Ya, 1000 rakaat sholat sunnah. Kita pernah nggak melakukan itu kira-kira? Ya, boro-boro ya. Tarawih 2-3 aja lihat jam terus gitu. Kapan selesainya gitu ya. As-sajjad. Dan yang namanya sholat sunnah 100 rakaat, 50 rakaat itu biasa. Para ulama di masa lalu itu biasa. Yang namanya para imam kita, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Hambal, Ahmad bin Hambal, Imam Abu Hanifah, itu biasa kalau malam itu nggak tidur. Ya. Pernah Imam Syafi'i bertamu kepada Imam Ahmad bin Hambal, muridnya. Imam Ahmad bin Hambal, Imam Hambali, muridnya. Imam Syafi'i nginep di rumahnya. Imam Syafi'i nginep di rumahnya. Malam itu Imam Syafi'i makannya lahap banget. Lahap banget. Udah gitu subuh keluar nggak pakai wudu. Sholat subuh nggak pakai wudu. Dan nggak kelihatan sholat tahajud. Nah, anaknya Imam Ahmad bin Hambal ya, merhatiin. Kata anaknya, Abi, Imam Ahmad bin Hambal ini ulama besar, sebagaimana Imam Syafi'i, masyhur kebesarannya. Itu Imam Syafi'i yang Abi bangga-banggakan, gurunya Abi katanya. Iya, kenapa? Masa seorang Imam Syafi'i kayak begitu? Memangnya kenapa? Tahu nggak Bi? Semalam makannya lahap banget Bi. Ya bahasa kita kalau bahasa orang itu, makannya lahap banget. Masa ulama besar makannya lahap? Gitu ya. Mesti makannya dikit aja. Yang pertama. Yang kedua, saya nggak lihat dia keluar sholat tahajud ke kamar mandi, wudhu sholat tahajud, nggak ada. Berarti malam itu dia nggak sholat tahajud, nggak bangun malam. Gimana katanya Imam ulama besar, Imam Syafi'i. Yang ketiga, kok sholat subuh langsung keluar nggak ke kamar mandi? Berarti nggak wudhu dong. Nggak bener nih kayaknya. Bi, coba tanyain deh Imam Syafi'i. Akhirnya ditanya kepada Imam Syafi'i rahimahullah. Apa jawab Imam Syafi'i? Oh, saya makan lahap itu karena saya makan makanannya orang dermawan, yaitu Imam Ahmad bin Hambal. Makan di rumah orang dermawan itu adalah makanannya obat. Ya. Jadi kalau Bapak namu, ya, orang ini orang dermawan, tukang sedekah, makan yang banyak insya Allah nggak bahaya, itu malah jadi obat makanannya. Ya, itulah yang dilakukan oleh Imam. Saya berobat dengan banyak makan karena makanan ini ada di rumah engkau Imam Ahmad. Itu pertama jawabannya. Jadi bukan karena rakus, bukan. Yang kedua, kenapa saya tidak keluar ke kamar mandi sholat malam? Karena tadi malam memang saya tidak sholat malam. Kenapa saya tidak sholat malam? Karena saya menyelesaikan 76 masalah hukum yang harus saya pecahkan malam itu. Jadi Imam Syafi'i sepanjang malam itu mikir satu masalah, jawabannya bagaimana, cari dalilnya segala macam. 1 selesai, 2 terus, 3, 4, 5, 6 sampai 70 lebih sampai subuh. Kita tahu ya,
Mutolaah ilmu itu jauh lebih afdol daripada sholat malam, daripada sholat sunnah. Jadi beliau tetap mutolaah ilmu. Meskipun tidak sholat malam, jelas kalah jauh. Mutolaah ilmu itu jauh lebih tinggi nilainya daripada sholat sunnah. Yang ketiga, kenapa saya sholat subuh nggak ke kamar mandi? Karena saya sejak isya sampai subuh wudhu saya nggak batal. Karena nggak tidur nggak batal wudhu. Jadi dari mulai isya sampai subuh beliau mutolaah ilmu tanpa batal wudhu. Makanya begitu sholat subuh tidak wudhu lah lagi. Baru murid anaknya Imam Ahmad manggut-manggut. Bener ini ulama gede ini gak sembarangan ya. Ya artinya udah suuzon aja ngeliat zohirnya. Ini kadang-kadang kita kan suka banyak suuzonnya sama orang, ya kan? Katanya kiai, katanya ulama, oh begitu. Padahal belum tahu kenyataannya bagaimana. Baru kesimpulan kita sendiri. Makanya hati-hati dengan ulama, nggak boleh suuzon. Apapun, ya, apapun. Jangan mudah-mudah menuduh ulama munafik, ulama cinta dunia. Jangan menuduh sembarangan. Apa yang disampaikan di sini kemarin ulama itu tidak cinta dunia, itu bukan berarti kita boleh nuduh-nuduh ulama sembarangan, nggak boleh. Ya, baik. Kemudian banyak sholat ya, banyak sholat. Kemudian banyak kasrotis sodakoh, banyak sedekah. Ya. Ulama itu banyak sedekah. Para mursyid, orang-orang soleh itu banyak sedekah. Ya. Bahkan, ya saya sering katakan orang nggak bakalan jadi wali kalau dia pelit. Ya, orang mau jadi wali Allah nih, tapi pelit nggak bakalan, nggak ada ketemu jalurnya. Karena Syekh Abdul Qadir Al-Jilani pernah mengatakan, saya mendapatkan kemuliaan sebagai wali Allah itu salah satunya dengan sakhawatun nafsi, dermawan, doyan sedekah, senang ngasih, senang memberi, nggak suka senang nyimpen-nyimpen yang banyak-banyak, apalagi buat pamer, nggak ada. Yang namanya para aulia Allah itu orang yang pasti rajin sedekah. Bahkan Rasulullah mengatakan hati-hatilah, ya terjemahannya, hati-hatilah kalian kepada orang yang dermawan meskipun dia berbuat dosa. Karena ketika dia berbuat dosa, Allah, ya secara kinayah dikatakan Allah pegang tangannya ketika dia mau jatuh. Ketika dia mau jatuh dalam kejatuhan, Allah pegang tangannya. Artinya apa? Allah tolong dia. Allah tolong dia karena dia sering menolong orang, sering membantu orang, sering bersedekah kepada orang. Dan cerita soal kedermawanan ini banyak sekali, tidak mungkin cukup dijelaskan di sini, bahwa bagaimana orang yang dermawan itu orang yang paling disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. As-sakhi qaribu minallah, qaribu minan nas, qaribu minal jannah, ba'idu minan nar. Al-bakhil ba'idu minallah, ba'idu minan nas, ba'idu minal jannah, qaribu minan nar. Kata Nabi, orang yang dermawan itu ya, dekat dengan Allah, dekat dengan manusia, karena orang dermawan pasti dicintai oleh manusia, oleh orang-orang. Ya, semua orang pasti suka orang dermawan. Dan dekat dengan surga, karena dengan kedermawannya bisa mengantarkan kepada surga. Dan jauh dari neraka. Kebalikannya, orang bakhil, pelit, medit, kikir, koret itu, ya, istilahnya banyak banget itu, sampai ada pantat kuning lah segala macam. Ya. Itu jauh dari Allah, jauh dari manusia, karena manusia nggak ada yang demen sama orang pelit. Ada manusia yang demen sama orang pelit. Kalau nongkrong makan maunya dibayarin, ya, betul nggak? Sampai keluar istilah romantis, rokok makan gratis. Kalau maunya dibayarin temen. Jauh dari manusia, nggak ada yang mau deket. Dan ba'idu minal jannah, sama surga juga jauh. Tapi qaribu minan nar, dekat dengan api neraka. Naudzubillah min dalik. Maka sifat-sifat inilah sifat yang melekat pada seorang mursyid, ya, yaitu sedikit tidur, sedikit makan, banyak sholat, dan juga banyak sedekah dan puasa. Insya Allah ini sampai di sini dulu karena banyak yang kita jelaskan. Kita akan lanjut lagi syarat mursyid yang berikutnya apa dalam pengajian yang akan datang, insya Allah. Mudah-mudahan diberikan sehat panjang umur semuanya, dikabulkan semua hajat kita, dilindungi, dijaga Allah semuanya. Kita yang hadir di majelis ini maupun yang mendengarkan dari tempat lain, mudah-mudahan Allah selalu jaga dan lindungi dan berikan keberkahan dalam hidupnya, amin ya rabbal alamin. Walafu minkum
Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.